فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang sangat istimewa, yaitu kita bermajelis bersama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bersama mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mengharap agar Allah angkat dari diri kita kebodohan, ketidaktahuan kita akan agama kita. Salah satu niat yang soleh atau niat yang benar dalam bermajelis atau mencari ilmu adalah mengangkat rasa ketidaktahuan kita dan juga ketidaktahuan orang lain dalam urusan agama tentunya. Maka dalam rangka muqaddimah, kami ingin menasihati diri kami pribadi, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala bimbing dengan rela menyisihkan waktunya barang 1 jam dalam 1 pekan untuk bermajelis. Ini sudah suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang yang subhanallah dia tahu dirinya sangat kurang dalam ilmu agama, tetapi dia antara sebagian ada yang tidak mampu mengkhususkan waktu dari 1 minggu untuk duduk di masjid untuk bermajelis, atau sebagian lainnya dia mampu tapi tidak mau. Ada orang yang tidak mampu karena kesibukannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan dia uzur selama kesibukan itu memang beralasan yang syar'i, sebuah kebutuhan, selama dia masih memahami hal-hal yang diwajibkan bagi dia. Maka ketika dia tidak mampu menghadiri majelis karena sebuah kesibukan yang bisa dianggap wajib, tidak bisa ditinggalkan, tugas dan lain sebagainya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur. Tapi di antara mereka ada yang mampu tapi tidak mau. Tidak duduk di majelis Ustadz A, tidak juga duduk di majelis Ustadz B, Ustadz C, sama sekali tidak bermajelis, sama sekali tidak berthalabul ilmi, ya. Tidak ke siapa-siapa. Bagaimana hidupnya? Hidupnya penuh dengan kerja,
Terus sebagian ada yang hidupnya penuh dengan foya-foya, ada yang cuma senang-senang saja. Bahkan sholat Jumat pun sebagian ada yang ketinggalan. Ya. Padahal sholat Jumat atau khutbah Jumat itu satu-satunya majelis yang minimalnya wajib dihadiri oleh seorang muslim laki-laki yang sudah balik, mukim, ya, tidak memiliki uzur, untuk bisa bermajelis mencari ilmu, mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Itu pun sebagian ada yang tidak mau, bahkan tidak bisa hadir. Ya. Ada yang tidak bisa, ada yang tidak mau. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kita semua, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa bermajelis. Maka benahi niat kita, niatkan lillahi taala. Yang kedua, niatkan untuk mengangkat kebodohan kita. Kebodohan kita pada agama kita. Karena sesungguhnya setiap manusia itu bodoh. Ya. Setiap kita itu bodoh. Secara akal maupun secara dalil. Ya. Secara akal, kita semua lahir di dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang kita tahu hanya menangis saja. Bahkan untuk mengungkapkan rasa lapar, ya, rasa haus, rasa pengen pipis misalnya, mohon maaf, pengen buang air, ya, pengen tidur ngantuk. Seorang bayi atau seorang anak kecil hanya bisa menangis saja, tidak bisa mengungkapkannya. Maka benar ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'alima. Belajarlah, karena sungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir dalam keadaan cerdas, berilmu, tidak ada. Ya, itu jadi secara akal kita semua mengakui bahwasanya kita semua, mohon maaf, bodoh. Maka perlu belajar, baik bodoh dalam urusan duniawi kita maupun dalam urusan agama kita. Secara dalil pun demikian. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Salah satu hadis yang disebutkan juga di hadis Arba'in Nawawi, ya. Kita baru hadis keberapa ini berarti? Hadis kedua, ya. Ini hadis kedua ya, atau hadis kedua? Ya, hadis kedua. Kita masih di hadis kedua. Ada hadis keberapa? Ya, salah satunya adalah hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat. Ya, kalian semua itu sesat. Karena tidak tahu kalian semua itu bersalah. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku bimbing. Maka kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Niscaya atas izinku aku hidayahi kamu. Sehingga kamu sekarang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah. Bagaimana kita tahu ini semua? Bagaimana kita tahu kewajiban kita? Semua kita tahu dengan cara mempelajari, dengan cara berilmu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memberkahi, ya, kemudian menambahi kita ilmu. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, Nabi itu uniknya, ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyuruh Nabi untuk minta tambahan harta. Untuk berdoa minta tambahan harta. Ya. Walaupun sah-sah saja minta doa. Bahkan beberapa doa ada memang Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rizki. Namun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengucap doa meminta tambahan, bukan tambahan harta, tapi tambahan apa? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan ilmu itu bisa kita amalkan sehingga menjadi amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk pada intinya. Pada hari ini kita masuk pada rukun iman yang kelima.
Ya, kita sudah selesai membahas secara singkat dan ringkas hal-hal yang penting dalam rincian iman yang ada 6. Ya, selesai dari iman yang pertama, kedua, tiga, dan 4 kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan kepada kitab atau kitab-kitab kemudian Rasul. Selanjutnya kita masuk pada iman yang kelima. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, atadri manil iman? Atadri mal iman? Apakah kamu tahu apa itu iman? Nabi menjawab, al-imanu, iman itu an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rusul-rusulnya, utusan-utusannya. Dan kita masuk pada yang kelima, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan bahwasanya rukun iman yang kelima ini intisari, ya, intisari dari agama kita. Intisari dari agama kita. Kenapa? Dilihat dari kebanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah Subhanahu wa taala sandingkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat. Pun demikian di hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyebutkan kriteria seorang yang beriman, dia adalah beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hari akhir. Ya. Dalam Al-Quran kurang lebih ada 20 ayat disebutkan oleh para ulama. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat. Maka ini patut kita cari tahu apa alasannya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya ya, di dalam surat At-Taubah ayat 99 ketika Allah memuji orang-orang yang beriman. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan Nabi kita Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ketika membangun Ka'bah Baitullah, apa doa yang dipanjatkan? Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaan, loyalitas, mawaddah antara seseorang mukmin dengan yang lainnya. Bagaimana seharusnya seorang mukmin memberikan loyalitasnya? Allah berfirman ayat 22 dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Di sini disebutkan bahwasanya ya, engkau Muhammad seharusnya tidak mendapati suatu kaum yang dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak loyal kepada mereka. Mereka siapa? Yang memusuhi, yang menentang ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini beberapa contohnya. Banyak lagi disebutkan. Ya, kurang lebih disebutkan oleh para ulama ada 20 tempat di dalam Al-Qur'an Allah sandingkan iman kepada Allah dengan hari kiamat. Di antara
hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah iman kepada Allah itu adalah awal sebuah keimanan. Awal sebuah keimanan. Karena sebelum kita beriman kepada hal yang lainnya, termasuk rukun iman yang 6, ya. Setelah iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, ya, iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir. Sebelum kita bisa beriman kepada itu semua, kita beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat itu, yang membuat kewajiban iman kepada rukun-rukun iman itu. Ya. Makanya kita perlu iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan alasannya yang pertama, iman kepada Allah adalah permulaan iman, bidayatul iman. Sedangkan puncak keimanan atau ujungnya adalah diiman kepada hari akhir. Karena ketika seseorang menggabungkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir, kata para ulama, maka niscaya keyakinan yang lainnya pun akan mengikuti, termasuk amalan-amalan dia. Termasuk amalan-amalan dia. Ya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa setelah iman kepada Allah? Setelah iman kepada Allah diperintahkan untuk beramal, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu mau nggak menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah seandainya urusannya selesai sampai situ saja? Seandainya tidak ada hari akhir, tidak ada pembalasan, tidak ada surga neraka, tidak ada nikmat, tidak ada azab, tidak ada karunia, tidak ada siksa. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak beramal? Secara logika atau secara perasaan saja, ya. Seandainya contoh di kelas misalnya, ada di kelas, Bapak Ibu mungkin pernah sekolah, atau mungkin sampai sekarang ada yang masih sekolah, kuliah, ya, jenjang yang tinggi, atau mungkin ikut seminar dan lain sebagainya. Kemudian seorang guru, seorang pengajar nyuruh untuk mengerjakan soal, menyuruh untuk belajar, ya, menyuruh untuk diulangi lagi pelajarannya. Kemudian setelah itu tidak ada apa-apa, tidak ada ujiannya, tidak ada hadiahnya atau tidak ada nilainya, tidak ada ijazahnya atau tidak ada raportnya, tidak ada bukti hasil kerja kita. Kira-kira Bapak Ibu ada dorongan tidak dari diri sendiri untuk mengamalkan? Maka begitu pula di dalam kehidupan dunia kita ini. Kata para ulama, ya, sungguh menunjukkan ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah tidak mengadakan hari ini, yaitu hari kiamat. Tidak menciptakan kehidupan setelah kematian. Tidak menciptakan surga dan neraka. Maka seakan-akan kita mengatakan ini keadilan Allah tidak sempurna. Padahal Allah Maha Adil seadil-adilnya. Ya. Seadil-adilnya manusia di dunia ini, yang paling adil adalah Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk, ya, kita meyakini keadilan Allah, diantaranya adalah kita mengimani kepada hari akhir ini. Ya. Jadi kesimpulannya, seandainya ada orang yang mengingkari hari kiamat, secara tidak langsung dia meyakini kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyuruh tapi tidak ada balasannya, Allah melarang tapi tidak ada hukumannya. Ini sebuah hal yang tidak masuk akal, tidak diterima. Makanya menunjukkan kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Setelah orang mati tidak selesai, malah itulah permulaan awal dari segalanya. Disitulah kehidupan sebenarnya.
Seandainya kalau kita boleh misalkan, memberikan perumpamaan, hidup di dunia ini tempat kita menanam. Lalu bagaimana mungkin kalau kita menanam tidak tahu hasilnya, tidak merasakan hasilnya? Maka di akhiratlah Allah Subhanahu wa taala berikan hasil tanaman itu. Di mana kalian akan memanen apa yang kalian tanam. Apa yang kita tanam? Kalau kita tanam kebaikan, niscaya atas izin Allah, Allah akan berikan balasan yang baik pula. Surganya dan semua kenikmatan yang ada di surga. Namun apabila di dunia ini kita tanam keburukan, atas izin Allah kita akan mendapatkan panen dari apa yang kita tanam, berupa siksa, berupa neraka, dan ujian-ujian atau siksaan yang ada di dalam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kami sampaikan pertama kali terkait pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada hari akhir. Makanya sering disandingkan. Karena begitu erat kaitannya. Karena di antara buah dari iman kepada hari akhir, ya, dan ini salah satu hal yang penting ya. Subhanallah, tidak jarang para ulama ketika menjelaskan hadis ini, hadis tentang rukun iman, mereka juga menjelaskan apa untungnya, apa fungsinya kita beriman, apa fungsinya kita beriman kepada Allah, apa fungsinya kita beriman kepada hari kiamat, pada malaikat dan lain sebagainya. Nah, di antara buah dari iman kepada hari kiamat, ketika kita percaya bahwasanya ada hari di mana semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir, kesempatan untuk beramal tidak ada lagi, kemudian kita akan berpindah alam, dari mulai alam barzah kuburan, yang di situ sudah mulai diberikan nikmat dan juga ujian. Kita yakini di alam kubur sudah ada ujian dan kenikmatan. Kemudian nanti di hari kebangkitan, di hari kiamat, ketika kita imani itu semua, maka kita terdorong untuk menyiapkan bekal di hari itu. Yang ternyata kita tahu bahwasanya hari itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Bapak Ibu, paling tua orang hidup di usianya semasa hidupnya di dunia berapa tahun? Yang Bapak Ibu pernah kenal ada orang diberikan umur sampai berapa tahun? 100 tahun. Ada yang pernah mungkin ketemu yang lebih dari 100 tahun mungkin ya. Di berita mungkin ya. 104. Subhanallah. Manusia mengira bahwasanya itu suatu yang lama. Padahal kalau dibandingkan dengan hari di hari akhirat, ini kita masih belum membahas definisi hari kiamat ya, belum membahas prinsip-prinsip apa saja yang perlu kita yakini tentang hari kiamat. Ini masih membahas tentang muqaddimah terlebih dahulu, karena penting bagi kita tahu pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di salah satu ayat dalam Al-Qur'an, salah satu yang digambarkan satu hari di hari akhirat ya, itu seperti 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf ya, saya buka Al-Qur'an karena takut salah baca ayatnya. Dalam surat Al-Ma'arij, ketika orang-orang ada yang bertanya, ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang bertanya tentang azab yang pasti akan terjadi.
Kemudian bagi orang-orang yang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', seorang bertanya tentang azab yang sudah pasti terjadi. Lil kafirin, azab itu akan menimpa kepada orang-orang kafir. Laisa lahu dafi', tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, yang mana azab itu dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik, ma'arij, ya. Artinya dzil ma'arij ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu dzil ma'arij. Sebutkan dalam tafsirnya dzil ulu wad darajat wal fawadil wan ni'am. Allah itu maha memiliki kemuliaan, ya. Maha tinggi, baik tinggi sifatnya dan tinggi zatnya, ya. Karena zatnya ada di atas arsy sana. Wad darajat, maha memiliki derajat-derajat yang mulia, wal fawadil wan ni'am. Karunia-karunia dan nikmat-nikmat yang Allah berhak untuk berikan kepada siapapun. Kemuliaan, derajat, nikmat-nikmat ini Allah berhak berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di mana di hari itu malaikat naik dan Jibril ke derajat-derajat itu, tingkatan-tingkatan itu, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa yaumun tawilun miqdaruhu 50,000 sanah. Hari kiamat itu hari yang panjang, ya, yang panjangnya 50.000 tahun. Hari kiamat. Kalau dibandingkan hidup kita di dunia, tadi disebutkan 100 tahun, 110 tahun maksimal. Bahkan umurnya umatnya para kaum muslimin, umatnya Nabi SAW antara 60 sampai 70 kebanyakannya. Ini hari kiamat 50.000 tahun. Belum ada orang yang pernah merasakan hidup lamanya 50.000 tahun. Dan kita semua akan merasakannya nanti. Di hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya kehidupan kita di dunia, di hadis Nabi SAW, hidup kita di dunia ini seperti orang yang sedang safar kemudian mampir berteduh di suatu pohon. Istirahat. Istirahat itulah masa hidup di dunia. Perjalanan setelah istirahat itu adalah perjalanan akhirat. Alam barzakh, hisab, ya. Kemudian pembagian suhuf, ya, lembaran amal kita. Ya. Kemudian balasan sampai akhirnya ada yang masuk neraka. Ya, dicuci dulu, ada yang nerakanya kekal. Ada yang masuk surga, kemudian setelah masuk surga tidak akan keluar lagi, selalu merasakan nikmat selama-lamanya. Itulah perjalanan yang panjang. Nah, dan ini semua terringkas, ya, diringkas di dalam iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini kalau kita lihat, ya, seakan-akan tiada hentinya. Generasi hidup, mati, datang generasi selanjutnya. Bapak Ibu hadir di dunia ini setelah kehadiran orang tua kita. Orang tua kita hadir sebelumnya, ada generasi sebelumnya. Begitu seterusnya. Seakan-akan tiada hentinya. Seakan-akan tiada hentinya. Namun kita yakin pasti bahwasanya akan datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan lagi satupun yang hidup kecuali zatnya Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa pasti akan binasa, mati. Maka zat yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum, Allah Subhanahu wa taala ini akan
menyelesaikan semua yang hidup, semua yang bernyawa akan mati, baik kehidupan itu sendiri juga akan mati. Orang-orang yang hidup juga akan mati, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan pada waktu setelah semuanya mati, di hari ketika semuanya dibangkitkan, ya, dihidupkan kembali dalam gambaran atau dalam kriteria keadaan nyeker, tidak bersandal, hufatan, kemudian ghurala, belum disunat, uratan, telanjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdirikan semua manusia menunggu di padang mahsyar berkumpul. Sehingga nanti sampai Allah putuskan dimulainya hisab yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Dihisab semua amalan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak sisakan satu amal baik pun. Sekecil apapun amal itu pasti Allah akan perlihatkan balasannya bagi yang beramal. Tidak biarkan sekecil apapun amal buruk, kecuali pasti Allah akan perlihatkan juga balasannya bagi yang mengerjakannya. Ya. Allah berikan hisabnya, Allah tunjukkan hisabnya, kemudian dibalas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala putuskan siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang berhak masuk surga. Inilah definisi hari kiamat. Ya. Inilah definisi hari kiamat. Definisi hari akhir, yaitu hari di mana Allah nanti akan wafatkan dan matikan, hancurkan seluruhnya. Kemudian setiap yang telah beramal akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab setiap amalnya, baik yang soleh maupun yang amal yang tidak soleh. Kemudian Allah berikan balasan antara surga dan neraka. Kalimat ini adalah definisi dari hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, kiamat yang disebut dengan yaumil akhir ini adalah kiamat yang maksudnya adalah semuanya merasakannya dalam satu waktu. Satu waktu, ya, dibangkitkan, dikumpulkan. Namun ada hari kiamat yang dirasakan oleh setiap jiwa masing-masing, waktunya masing-masing. Yaitu sering disebut oleh para ulama kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kematian. Kiamat kecil adalah kematian. Dan ini diambil dari sabda Nabi SAW. Ketika beberapa orang Arab ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat, as-sa'ah. Maka Nabi SAW menjawab, tapi tidak dengan jawaban hari kiamat yang terakhir itu. Tapi Nabi SAW menjelaskan definisi hari kiamat yang lain, yaitu disebutkan bahwasanya Nabi sebelum menjawab, Nabi melihat di antara yang bertanya mana yang paling kecil, yang paling muda. Kemudian ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab, in ya'ish hadza la yudrikuhul haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Nabi SAW menunjuk dari antara hadirin yang paling kecil, ya, anak kecil mungkin ada di situ. Ditunjuk oleh Nabi SAW, seandainya ini hidup, dia tidak akan mendapati masa tua dia, ya, la yudrikuhul haram, tidak akan dia dapati masa tua dia, tidak akan dia lewati masa tua dia, hatta taquma alaikum sa'atukum, sampai
kalian menemui hari kiamat kalian. Artinya apa? Nabi membandingkan antara yang paling kecil dengan hadirin yang lain yang lebih tua, yang beda generasi. Nabi mengatakan hari kiamat itu sah. Ketika ditanya apa itu hari kiamat atau kapan hari kiamat, Nabi menjawab, kalau ini hidup dan sampai tua, dia tidak akan menemui masa tua kecuali kalian sudah tidak ada. Kalian sudah menemui hari kiamat kalian sendiri, yaitu kematian kalian. Jadi di sini Nabi SAW sedang menggambarkan bahwasanya makna hari kiamat memang benar. Hari kiamat maksudnya hari ketika tadi dikumpulkan semuanya, dibangkitkan, dihisab dan lain sebagainya. Tetapi bagi setiap individu, mereka akan menemui hari kiamatnya masing-masing, yaitu ketika mereka mati. Contohnya kita di masjid ini, ya, setiap kita akan menemui hari kiamat kita masing-masing, yaitu ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hari kiamat kita. Kenapa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut ini sebagai hari kiamat buat individu orang yang menemui ajal, menemui kematian? Karena setelah itu dia sudah tidak bisa beramal lagi. Dia sendiri jasadnya sudah tidak bisa bersedekah lagi. Sudah selesai masa kesempatan dia untuk beramal. Kecuali amal-amal jariah, ya, yang terus mengalir ketika dia di kuburan. Tapi itu berkat amalan orang lain yang memang ada andil dari dia. Ya, dia sedekah, amal jariah, wakaf, atau sumur dan lain sebagainya. Dia pernah mengajari orang kebaikan. Dia pernah mengajari anak kecil, anaknya dia, sehingga menjadi anak yang soleh, kemudian mendoakan dia. Dan lain sebagainya, jariah-jariah bagi dia. Tetapi amal yang buat dia, yang bisa dia kerjakan oleh jasad dia sendiri, secara langsung sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya Nabi SAW menyebutkan itulah hari kiamat bagi dia. Karena setelah dia mati, yang ada dia akan dimandikan, disolati, kemudian dikuburkan. Ketika seseorang sudah dikuburkan, disitulah dia sudah mulai merasakan apa yang dia pernah amalkan. Kalau dia orang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan setiap ujian di kuburan. Ya, pertanyaan-pertanyaan, man rabbuk, ya, man hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum, siapa Tuhanmu, siapa laki-laki yang diutus di hadapanmu ini, wa madinuk, apa agamamu. Kalau dia dulu di dunia bertauhid, berakidah yang benar, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, orang yang saleh, ketika di dunia dia ditegarkan dengan kalimat-kalimat tauhid ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada agama Islam ini, maka pun di kuburan dia akan ditegarkan pula sehingga dia bisa mampu menjawabnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu Wa Taala akan teguhkan bagi orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, ucapan yang teguh, tegas. Disebutkan oleh para ulama, ucapan yang teguh ini adalah jawaban ketika nanti dia di kuburan. Kata Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Kalau dia di dunia teguh di atas ucapan ini, di atas akidah ini, wa fil akhirah, maka di akhirat pun dia akan teguh. Dimulai dari alam barzakh. Pertanyaan ini mungkin sederhana, ya. Siapa Tuhanmu? Ya. Siapa laki-laki yang diutus di hadapanmu ini? Apakah kamu beriman dia sebagai nabimu? Apa agamamu? Kalau di dunia ditanyakan kepada anak kecil mungkin bisa jawab. Ya. Bahkan orang tua pun yang seandainya dia hanya diberikan kesempatan sekolah SD pun dia bisa jawab. Sama. Ya. Antara orang yang bertitel sampai S3, profesor, doktor, dengan anak SD insya Allah bisa jawab. Tetapi di akhirat, dimulai dari di alam barzakh, tidak semua orang mampu bisa jawab. Bahkan mungkin yang bertitel profesor, doktor, ketika dia di dunia tidak beramal soleh, tidak meyakini, tidak mengamalkan ucapan-ucapan ini,
tidak mengamalkan keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Rasulnya, keimanan dia kepada agama Islam, maka bisa jadi walaupun dia di dunia bertitel profesor, ijazahnya bertumpuk-tumpuk, mungkin di akhirat atau di kuburan dia tidak bisa menjawab sama sekali. Ya. Dan mungkin saja orang yang di dunia dia hanya, mohon maaf, SD pun mungkin dia tidak lulus. Tapi ketika dia mungkin orang yang soleh, dia menjaga perintah Allah, benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, cinta Rasulnya, taat kepada beliau, menjauhi larangannya, menjalankan agamanya dengan baik, walaupun dia tidak punya ijazah apa-apa di dunia, bisa saja di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan qiyamatus sughra, ketika seseorang mendapati kiamat kecilnya masing-masing, yaitu ketika seseorang mati. Ketika seseorang mati. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, ada beberapa kekeliruan di antara orang-orang yang ya ketika mengatakan kiamat, orang mati ya, maka dia sudah bertemu kiamatnya. Sebagian orang-orang ahli filsafat mengatakan demikian, ucapannya benar tapi maknanya mereka yang pahami salah. Karena sebagian mereka, bahkan sebagian besar di antara mereka meyakini ketika mereka mengatakan orang mati ketemu kiamat, maksudnya adalah kiamat yang sesungguhnya selesai. Tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Ini keyakinan yang salah. Ya. Keyakinan yang benar adalah ketika seorang mati bertemu kiamatnya, disitulah malah mulai kehidupan dia yang sebenarnya. Makanya kalau kita mengumumkan tentang kematian seseorang, ya, tentang jenazah, ada ucapan yang keliru, ya, yang sering diucapkan oleh beberapa di antara kita. Mereka mengatakan, ya, telah berpindah kepada peristirahatan terakhirnya dia. Mungkin sebagian orang tidak meyakini bahwasanya itu benar-benar peristirahatan terakhir. Namun secara lafaz saja itu keliru. Karena memang itu bukan peristirahatan terakhir. Itu adalah permulaan, perawalan, awal dari segala sesuatu. Makanya tidak benar, ya. Lebih baik dijauhi kata-kata ini, apalagi membuat orang, ya, apalagi orang awam mungkin ketika mendengar, wah dia sudah sampai pada peristirahatan terakhir, berarti sudah selesai. Maka ini pemahaman yang keliru, ya. Tetapi mungkin ketika orang mengucapkan itu bukan sambil meyakini, maka mungkin tidak bermasalah bagi dia. Hanya saja tetap ucapan-ucapan seperti ini, ucapan sini termasuk ucapan yang keliru sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya hal ini tidak benar secara lafaz dan tidak benar tambah tidak benar lagi kalau seorang tersebut meyakini bahwasanya ini adalah peristirahatan terakhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan sebutkan beberapa kandungan dari iman kepada hari akhir. Ucapan beriman kepada hari akhir itu memiliki konsekuensi apa saja? Apa saja unsur yang wajib kita imani ketika kita mengatakan iman, kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, iman kita kepada hari akhir berarti kita beriman kepada akan terjadinya hari itu. Yang pertama, ya. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap yang ada di kuburan. Ya. Kemudian Allah akan hidupkan kembali mereka ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Lalu semua manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-16, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nabi SAW juga bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurala." Kelak seluruh manusia akan
yuhsyar, dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, yaumal qiyamah, hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, telanjang, ghurala atau ghurla. Ghurla, tidak bersunat. Ya. Nah, ini unsur pertama yang wajib kita imani, bahwasanya hari itu akan terjadi. Yang kedua, unsur yang kedua yang wajib kita imani adalah beriman terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang sahih di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat itu. Ya. Dari hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat itu. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama kita imani bahwasanya hari itu akan datang. Yang kedua kita imani bahwasanya apa-apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang kejadian yang akan terjadi di hari itu, maka kita imani kejadian itu juga akan terjadi di hari itu. Apa saja? Ya tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang akan disebutkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, telanjang dan lain sebagainya. Akan didekatkannya matahari, ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di hari itu, ya. Kejadian-kejadian yang sangat dahsyat sekali. Disebutkan dalam surat surat-surat juz amma di juz 30. Contohnya adalah di dalam surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari itu. Ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran dan seterusnya. Semua itu akan terjadi di hari itu, kita imani juga. Kemudian kita akan sebutkan yang ketiga dan keempat setelah adzan insyaallah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga di antara unsur yang wajib kita imani dalam iman kepada hari akhir adalah iman pada hal-hal yang disebutkan ada pada di hari akhir. Di antaranya adalah haud, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat, akan ada syafaat, pertolongan, ya, dari seseorang bagi kita, ya, dari Nabi kepada umatnya, dari orang soleh kepada temannya, dari anak yang hafidz Al-Quran kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Banyak macam-macam syafaat. Dan juga nanti akan ada sirat, jalan, ya, jembatan yang dilewati oleh manusia di hari akhir. Kemudian nanti ada neraka yang sudah kita imani bahwasanya neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, Allah juga sudah menciptakan surga. Akan ada di hari akhir nanti kita melihat surga dan neraka. Hal-hal ini yang perlu kita imani juga bahwasanya, ya, masuk dalam kandungan iman kepada hari akhir. Dan tentu tidak bisa kita rinci satu persatu, ya, secara detail. Karena ini masuknya pada rincian pada iman kepada hari akhir yang begitu luas, dari mulai tanda-tandanya, ya, asyratus saah disebutnya, tanda-tanda sebelum hari kiamat. Kemudian ini termasuk hal yang perlu kita imani. Hal yang keempat adalah iman kepada kenikmatan yang ada di kuburan dan yang ada pada azabnya. Iman kepada kenikmatan dan azab yang ada pada kuburan. Pada kuburan setiap kita. Jadi ada 4 hal. Yang pertama iman kepada akan terjadinya hari akhir. Yang kedua, hal-hal yang terjadi pada hari akhir. Yang ketiga, hal-hal yang ada pada hari akhir. Ya, di antara contohnya tadi ada telaga, ada surga dan neraka, ada syafaat dan lain sebagainya. Yang keempat,
kita beriman juga di antara konsekuensi iman kepada hari akhir, kita iman pada hal-hal yang akan terjadi di kuburan, ya, di alam barzakh, dari kenikmatan dan azab dan lain sebagainya, ya. Dan itu semua dibahas secara detail dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 hal inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab hadis Arba'in Nawawi ini, dan beliau menjelaskan beberapa hal, 4 hal yang wajib diimani dalam iman kepada hari akhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutkan beberapa buah atau keuntungan ketika kita beriman kepada hari akhir. Apa pengaruhnya untuk diri kita? Apa pengaruhnya untuk diri kita? Yang pertama yang kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang beriman kepada hari akhir dia akan bersemangat untuk beramal soleh, karena dia tahu bahwasanya sebelum hari akhir adalah tempat dia menanam, di hari akhir adalah tempat dia memanen. Kalau dia beramal buruk akan dia panen hasilnya, kalau dia beramal baik dia juga akan memanen hasilnya. Maka buah dari keimanan pada hari akhir yang pertama adalah semangat untuk beramal soleh. Kita akan bersemangat untuk menabung, ya, agar nanti di sana kita mempunyai bekal yang cukup. Yang kedua, kita akan bersabar akan musibah-musibah yang ada di dunia ini. Orang yang ingat pada hari kiamat, ingat pada hari akhir, dia akan memandang kecil ujian-ujian yang dilewati dia di dunia. Ya. Karena memang disebutkan bahwasannya dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman, surganya orang-orang kafir. Tetapi di akhirat sana, ya, itu adalah surganya orang-orang yang beriman dan tempat orang-orang kafir mendapatkan balasan dari amal mereka berupa siksaan-siksaan. Maka ketika kita diuji di dunia ini, kemudian kita tahu ilmunya tentang kejadian yang akan terjadi di hari akhir, dimulai dari kehidupan di alam barzakh, ujian yang ada di dalamnya, ujian yang ada di yaumil mahsyar ketika seorang menunggu begitu lama sekali belum dimulainya hisab, semua orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing dan lain sebagainya. Dia akan memandang ujian di dunia ini sangat remeh sekali. Bahkan dia mengharapkan pahala dari ujian itu. Dia mengharapkan ketika dia diuji, ya Allah, alhamdulillah, semoga ini bisa menghapus dosa saya. Kalau seandainya kita nggak punya salah, semoga ujian ini bisa mengangkat derajat kita dan lain sebagainya. Kemudian di antara hal yang lain adalah itu ada unsur menciptakan rasa takut pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kalau orang mempelajari tentang hari akhir dan babnya sangat luas sekali, tadi kita sebutkan ada telaga, ada sirat, ada syafaat, ada surga, ada neraka, ada alam barzakh dan lain sebagainya. Sangat luas sekali babnya. Hadis-hadisnya begitu banyak sekali. Bagaimana ujiannya, bagaimana kenikmatannya. Ketika kita mempelajari itu, kita benar-benar menyadari betapa dahsyatnya hari itu sehingga menimbulkan, menciptakan rasa takut pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an digabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Di antara contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salah satu hadisnya. Ini juga disebutkan dalam hadis Arba'in juga, ya. Nanti akan dipelajari insyaallah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan takut kepada Allah sehingga dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tetangganya, tidak mengganggunya, tidak memberikan ucapan-ucapan yang kotor sehingga tetangganya tidak nyaman. Itu karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu di hari akhir ada siksaan, ada azab, ada balasan dan lain sebagainya. Dia tidak akan berbuat zalim. Maka ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyaqul khairan aw liyasmut. Maka dia akan mengucap yang baik, atau kalau tidak bisa mengucap yang baik, dia diam. Lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena setiap ucapan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik akan menimbulkan kezaliman bagi orang lain, sakit hati, ya, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membalas setiap kezaliman. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah akan datangkan di hari kiamat 2 ekor kambing yang dulu di dunia saling seruduk-serudukan tapi tidak adil seruduknya. Yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk. Allah akan balas di situ, akan kisos gantian. Karena kamu berbuat zalim, kambing saja begitu. Ya, kambing yang tidak punya tanduk akan membalas kambing yang pernah menyeruduknya dengan tanduk di dunia. Itu saja hewan, bagaimana manusia dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir di antara buahnya membuahkan kita rajin beramal soleh, bersabar akan ujian dunia, yang ketiga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masih banyak lagi buah-buah yang bisa dipetik dalam bab iman kepada hari akhir. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini cukup ya penjelasan sederhana tentang iman kepada hari akhir. Secara gambaran besarnya kita pahami iman apa saja yang kita wajib imani, padahal apa saja, 4 hal tadi kita sebutkan, dan juga buah dari keimanan kepada hari akhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lupa kami sampaikan untuk pekan ke depan, 2 pekan ke depan kami mohon izin libur karena ada halangan, dan insyaallah kita akan bertemu lagi di akhir bulan, kurang lebih tanggal 27 atau tanggal 28 malam Kamis di akhir bulan November ini insyaallah. Di Bapak Ibu kami mohon maaf kalau nanti 2 pekan ke depan libur. Semoga bisa kita kembali lagi bertemu dengan semangat yang baru, dengan niat yang soleh, dengan tujuan yang sama, ingin mencari ilmu, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما